Bab 440. Bagaimana pendapatmu? Kota pengubur langit terletak jauh di selatan dunia surga. Mileye tidak tahu seberapa jauh itu. Kabar yang dia dapatkan adalah dia harus menuju selatan, dan dia harus melewati wilayah selatan. Bisa dibayangkan seberapa jauh kota pengubur langit ini. Di tengah jalan, anjing kaisar tiba-tiba bertanya, mengapa tidak menggunakan formasi teleportasi? Sebelum keluar, Mileye juga mencari tahu. Kota Wei yang memiliki formasi teleportasi untuk mencapai wilayah selatan secara langsung, tetapi dia tidak memilih untuk menggunakan teleportasi formasi. Mileye berbisik, bagian jalan ini harus dianggap sebagai kultivasi praktik. Sekarang dia telah mencapai alam energi perlindungan, dia masih perlu melakukan banyak penelitian tentang alamnya, terutama penggunaan energi. Dia berharap dapat mencapai batas. Anjing kaisar melirik Mileye, ya, ikuti keinginanmu, aku juga harus berlatih kultivasi, kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana matinya nanti. Mileye. Anjing kaisar terbang di langit, sedangkan Mileye terbang dengan pedang. Di atas pedang, mata Mileye sedikit terpejam, dan dia tenang. Energi. Energi ada di mana-mana. Alam perubahan energi berarti merasakan nafas, dan alam energi perlindungan adalah menguasai nafas dan menggunakannya. Banyak seniman bela diri yang mampu melakukan hal ini, namun tidak satupun dari mereka yang mahir. Sama seperti Mileye, ketika dia jatuh ke alam perubahan energi dari tingkat alam sebelumnya, dia menyadari bahwa dia bisa melakukan lebih baik, tetapi seringkali, orang lebih memanjakan diri mereka sendiri, atau mereka tidak terlalu keras pada diri mereka sendiri. Bersikaplah kejam terhadap diri sendiri, dan kamu pasti akan mendapatkan hasil yang tidak terduga. Di sekeliling, aliran udara melonjak, Mileye dapat dengan jelas merasakannya, dan segera, 50 pedang energi muncul di sekitarnya, dan setiap pedang terbuat dari energi, seperti pedang sungguhan. Mileye tiba-tiba menatap anjing kaisar yang tidak jauh dari situ. Senior, bisakah biarkan aku mencobanya? Anjing kaisar berkata pelan, coba saja. Begitu suaranya jatuh, 50 pedang terbang tiba-tiba menebasnya. Cici. 50 pedang terbang berubah menjadi kehampaan, namun, anjing kaisar tidak ada apa-apa. Anjing kaisar mencibir 2 kali. Mileye terdiam. Awalnya, dia pikir pedang energinya cukup kuat, tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, anjing kaisar tiba-tiba berkata, kamu berlatih pedang denganku, apakah kamu bodoh? Mileye menatap anjing kaisar. Anjing kaisar berkata, tubuhku lebih kuat dari ras naga, bagaimana pedang energimu bisa melukaiku? Mileye bertanya balik, bagaimana jika pedang energi bisa melukaimu? Anjing kaisar menggelengkan kepalanya, pedang energi yang sederhana, benar-benar mustahil. Mileye berkata dengan lembut, jika aku bisa. Suara itu terdengar. Dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang energi muncul lagi, dan dia mulai menekan pedang energi ini, mengompres dengan gila-gilaan, tetapi segera. Bang! Pedang energi tiba-tiba hancur dan menghilang di udara. Mileye tercengang. Di samping, anjing kaisar berkata, terlalu cepat, terlalu banyak. Mileye berpikir, dan setelah beberapa saat, dia melanjutkan. Dengan cara ini, dia menekan pedang udara berulang kali, tetapi hampir semuanya gagal. Pedang energi terkonsentrasi, meskipun kualitasnya akan ditingkatkan, tetapi energi tidak dapat menahan konsentrasi ini. Mileye menatap pedang energi di depannya dan terdiam. Mengapa tidak bisa meningkatkan kualitas energi? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Mileye. Mileye terkejut di mana-mana, dan dia tersapu,
pedang udara menghilang secara langsung, dan kemudian dia meraih tangan kanannya ke depan, dan segera, arus udara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya seperti air pasang. Segera, energi ini mulai mengembun menjadi model pedang, dan setelah beberapa saat, energi yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi pedang. Mileye mengulurkan tangannya dan memegangnya secara langsung. Pada saat ini, pedang energi ini tidak lagi kosong. Karena apa yang dia pegang di tangannya terasa nyata. Telapak tangan Mileye tiba-tiba dibuka lebar, dan saat berikutnya, cahaya pedang melintas di lapangan. Jelek. Di lapangan, ada suara robekan yang tajam bergema. Selusin kaki jauhnya, cahaya pedang langsung menebas anjing kaisar. Bang! Ledakan yang menusuk telinga terdengar tiba-tiba. Saat pedang itu menebas, api berpercikan kemana-mana. Anjing kaisar sedikit mengernyit, karena di tempat yang terpotong ada bekas pedang yang dangkal. Melihat adegan ini, Mileye sangat senang, karena itu layak. Terus kondensasi. Mileye kondensasi berulang kali, dan pedang energi yang terkondensasi setiap kali jauh lebih padat daripada terakhir kali. Dan pada saat yang sama, kekuatan setiap kali menjadi lebih kuat. Di tengah perjalanan, anjing kaisar sedang berjaga-jaga, karena bisa merasakan ada beberapa aura samar di kegelapan sekitar. Namun, aura ini sangat tidak jelas, dan bahkan dia tidak dapat menangkap lokasi yang tepat dari pihak lain. Mileye juga tahu, tetapi saat ini dia tidak punya pilihan. Harus mengatakan bahwa situasinya saat ini sangat pasif. Begitu saja, 3 hari kemudian, Mileye dan anjing kaisar akhirnya memasuki wilayah selatan. Mileye berkata, di depan adalah kota Nantian, yang memiliki formasi teleportasi, yang dapat diteleportasi langsung ke kota pengubur langit. Ayo pergi ke kota. Anjing kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, memang, kita harus segera ke kota pengubur langit. Mileye mengangguk, pergi. Mengatakan itu, dia mulai mempercepat. Setengah jam kemudian, Mileye dan anjing kaisar datang ke kota Nantian. Setelah Mileye masuk ke kota, dia mencari tahu, lalu langsung pergi ke platform teleportasi menuju kota pengubur langit. Namun, ketika dia dan anjing kaisar datang ke platform teleportasi, pada saat itu, wajahnya dan anjing kaisar langsung berubah dingin. Teleporter ke kota pengubur langit hanya tersisa reruntuhan. Di samping Mileye, anjing kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya pihak lain tidak ingin kamu sampai kota pengubur langit. Mileye terdiam sejenak, lalu membawa anjing kaisar ke sebuah restoran. Setelah memasuki restoran, seorang pemuda dengan cepat menyapa, Mileye sambil tersenyum berkata, sekadar bertanya, apakah ada panggung teleportasi lain yang menuju ke kota pengubur langit? Pemuda itu melirik Mileye dan sedikit waspada. Pada saat ini, Mileye melenturkan jarinya dan sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan pria itu. Pria itu meliriknya, matanya tiba-tiba menyala. Lalu dia dengan cepat berkata, ya, itu mengarah ke kota pengubur langit. Selain panggung teleportasi, ada juga keluarga Huangpu, yang memiliki panggung teleportasi di rumahnya, yang tidak hanya dapat menuju ke kota pengubur langit, tetapi juga dunia surga dan wilayah selatan. Mileye sedikit mengernyit, keluarga Huangpu. Pemuda itu menatap Mileye, yang mulia seharusnya bukan dari wilayah selatan, kan? Mileye mengangguk. Pemuda itu tersenyum dan berkata, tidak heran. Keluarga Huangpu ini adalah keluarga terbesar di wilayah selatan kita. Jika yang mulia ingin pergi ke kota pengubur langit, hanya bisa pergi ke keluarga Huangpu untuk menggunakan teleporter. Keluarga Huangpu. Mileye mengangguk sedikit, dimengerti. Terima kasih. Pemuda itu buru-buru tertawa, hanya masalah kecil. Mileye mengangguk dan berbalik bersama anjing kaisar.
Di luar restoran, Mileye berbisik, keluarga Huangpu. Anjing kaisar berkata, pergi. Mileye berkata dengan suara berat, tidak peduli apa, kita harus pergi ke sana, jika tidak, jika kita terburu-buru ke kota pengubur langit, khawatirnya perjalanan akan lebih sulit. Anjing kaisar berkata, aku tidak mengerti, kenapa mereka tidak menembak sekarang. Mileye berbisik, mungkin sedang menunggu sesuatu. Anjing kaisar menatap Mileye, kali ini, pihak lain mungkin serius. Mileye terdiam. Dari awal hingga sekarang, alasan mengapa lawan tidak bergerak mungkin karena menunggu untuk melihat apakah dia memiliki kartu truf. Dan sekarang, dia akan memasuki kota pengubur langit, dan pihak lain jelas tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Karena tidak ingin menunggu, maka ingin memulai. Begitu lawan bergerak, dia harus bersiap dengan baik, karena dia sudah terlalu banyak terkena serangan sebelumnya, dan lawan seharusnya sudah mengetahui kekuatan dia dan anjing kaisar dengan sangat baik. Untuk sementara waktu, Mileye menemukan bahwa situasinya saat ini sangat buruk. Anjing kaisar berkata, pergi ke keluarga Huangpu atau... Mileye menggelengkan kepalanya. Keluarga Huangpu adalah keluarga bangsawan nomor 1 di wilayah selatan. Kita datang, mereka pasti sudah tahu, kita tidak memiliki hubungan dengan mereka, dan pihak lain tidak akan pernah menyinggung orang-orang besar di belakang kita karena kita. Mengatakan itu, dia melihat sekeliling, jadi, kita harus mencari cara lain. Anjing kaisar melihat sekeliling, kamu atur saja. Pokoknya, aku tidak sanggup mengalahkan begitu banyak. Mileye tersenyum, keluar dari kota. Setelah selesai berbicara, dia membawa anjing kaisar keluar kota. Di luar kota, Mileye merentangkan tangan kanannya, dan sebuah pedang spiritual muncul di telapak tangannya. Saat berikutnya, dia menghempaskan pedangnya ke tanah. Klik. Dengan dia sebagai pusatnya, tanah dalam radius 100 kaki langsung retak. Mileye melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, semuanya, jangan bersembunyi. Siapapun yang ingin aku mati, keluarlah. Tidak ada gerakan di sekitar. Mileye hendak berbicara, tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul tidak jauh. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam dan tidak bisa melihat wajah aslinya. Mileye berkata sambil tersenyum, sudah sudi keluar. Pria berjubah hitam itu berkata, Mileye, aku juga tidak ingin menjadi musuhmu, selama kamu memberikan harta itu, aku akan segera pergi. Mileye tersenyum sedikit, bagaimana jika aku tidak mau? Pria berjubah hitam menggelengkan kepalanya, Mileye, aku juga telah mengamati kamu untuk waktu yang lama beberapa hari terakhir ini, kamu bukan orang bodoh, kamu seharusnya tahu bahwa jika kamu menyimpan harta itu hanya akan membawa kamu malapetaka kematian. Kamu adalah orang yang cerdas, kamu seharusnya tahu bagaimana memilih. Mileye tersenyum dan berkata, aku menyerahkan harta itu, akankah kalian benar-benar membiarkanku hidup? Orang berjubah hitam berkata, kami hanya menginginkan harta itu. Jika kamu menyerahkannya, aku bisa meyakinkan kamu bahwa aku tidak akan pernah melakukan apapun kepada kamu. Mileye menggelengkan kepalanya, kalian tidak akan melepaskanku. Pria berjubah hitam itu bertanya, mengapa? Mileye berkata, karena kalian akan takut ketika aku dewasa. Aku akan mencari kalian untuk membalas dendam, jadi setelah harta itu diperoleh, kalian pasti akan memilih untuk memotong rumput dari akarnya, kan? Pria berjubah hitam itu terdiam. Mileye berkata lagi, sebenarnya, kalian seharusnya tahu bahwa aku, Mileye, memiliki pendukung besar. Meskipun harta itu bagus, apakah itu benar-benar layak untuk ditukar dengan nyawa? Mengapa kalian semua tidak duduk mengobrol sambil minum teh?
Pria berjubah hitam itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Pemikiranmu sangat bagus. Mileye, aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu, maukah kamu menyerahkan harta itu?" Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan berkata lagi, "Mungkin kamu harus melihat kekuatan kami. Mungkin dengan cara ini, kamu akan mengubah pilihan kamu." Suara itu terdengar, dan 12 pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, di belakang Mileye dan anjing kaisar, ada juga 12 pria berbaju hitam. Orang-orang berbaju hitam ini semuanya adalah Master Suci. 24 Master Suci. Pada saat ini, wajah anjing kaisar berubah. Wajah Mileye juga sedikit berubah. "Kalian benar-benar meninggikanku. Ini intimidasi yang sangat sialan." Omong-omong, dia menatap anjing kaisar, "Bagaimana menurutmu?" Anjing kaisar tanpa ekspresi, "Bagaimana menurutmu?" Mileye sedikit merenung, dan saat berikutnya, dia terbang tepat di belakang anjing kaisar. "Kamu masih melihatnya? Cepat pergi dari sini." Anjing kaisar bersambung.